Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Sadaqallahul azim. Saudaraku seiman seagama, selanjutnya kami akan menyampaikan kisah singkat tentang kenabiannya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ia dikenal sebagai raja sekaligus nabi yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Awalnya ia adalah seorang pemuda biasa yang bekerja sebagai pengembala. Namun keberaniannya dan keimanannya membuatnya menonjol di antara kaumnya. Saudaraku seiman seagama, kisah Nabi Daud alaihissalam dimulai ketika Bani Israel dipimpin oleh Talut dalam perang melawan pasukan Jalut yang sangat kuat. Daud meski masih muda memberanikan diri maju melawan Jalut. Dengan izin Allah ia mengalahkan Jalut hanya dengan sebuah ketapel. Walaupun Daud ini masih muda ikut perang melawan Jalut, dilalah Allah memberikan kehebatan mukjizat kepada Daud alaihissalam, bisa mengalahkan dan membunuh Jalut dengan ketapelnya, dengan batu. Ini luar biasa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Daud alaihissalam. Dan Daud membunuh Jalut, lalu Allah memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah. Ini di surat Al-Baqarah yang ayatnya berbunyi demikian. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Surat Al-Baqarah ayat 251. Kemenangan ini membuat Daud alaihissalam dihormati oleh Bani Israel dan kelak Allah mengangkatnya menjadi raja. Selanjutnya saudaraku seiman seagama, kenabian dan kerajaan. Daud alaihissalam menjadi raja yang adil dan bijaksana atas Bani Israel. Allah memberinya kitab Zabur yang berisi hikmah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga diberi kemampuan khusus, suara yang sangat merdu hingga gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Kemampuan melunakkan besi dengan tangannya tanpa alat, sehingga ia bisa membuat baju zirah untuk tentaranya. Kecerdasan luar biasa dalam memutuskan perkara. Ini Nabi Daud sudah diberikan kekuatan yang luar biasa, bisa melunakkan besi. Mungkin besi itu akan seperti adonan kue kalau dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan suaranya sangat merdu. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengeluarkan suara emasnya, ada yang mengatakan daun kering yang jatuh itu berhenti di pertengahan. Kemudian setelah Daud selesai mengeluarkan suara emasnya, daun akan melanjutkan jatuhnya. Ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kisah pengadilan dua orang. Salah satu kisah hikmah Daud alaihissalam adalah saat dua orang datang meminta keputusan. Salah seorang mengadu bahwa saudaranya yang memiliki 99 ekor kambing ingin mengambil kambing satu-satunya miliknya. Daud alaihissalam segera memutuskan bahwa yang memiliki 99 kambing berbuat zalim. Namun kemudian Daud menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati, jangan memutuskan sebelum mendengar kedua belah pihak secara penuh. Inilah kebijakan Nabi Daud alaihissalam yang harus kita contoh. Di akhir zaman terkadang orang memutuskan sesuatu hanya mendengar dari sebelah pihak tanpa mendengar dari salah satu orang yang bertolak belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Kebijakan tidak diterima. Tapi berbeda dengan Nabi Daud. Nabi Daud tidak mau mendengar dari satu orang saja, akan tetapi dari dua-duanya Nabi Daud harus mendengar permasalahan yang semestinya. Akhirnya di situ Nabi Daud memutuskan dan memberikan keputusan yang sangat bijak. Inilah
kehebatan Nabi Daud alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Daud pernah berbuat kesalahan, kemudian beliau bertobat. Bagaimana tobatnya Nabi Daud? Beliau bertobat dengan berpuasa 2 hari sekali. Kalau diamalkan di zaman sekarang, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa sedikit mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.